kita mau berbagi kesaksian bagaimana Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa bagi kita. Amin. Karena kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita yang ada sampai hari ini, kita merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-24. Injil Matius 16 ayat 24. Kita menghargai firman Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri untuk kita bisa baca sama-sama. Nah, mungkin satu ayat saja, jadi kita bisa baca sama-sama. Mungkin saya hitung 1 sampai 3, kita bisa sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Itulah firman Tuhan. Silahkan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan karena ketong sonde ada sesuatu apapun untuk membalas kebaikan Tuhan. Amin. Ya, di sini dalam Lembaga Alkitab Indonesia ini temanya yaitu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Saya memberikan satu tema kecil yaitu bertumbuh melalui ujian. Bertumbuh melalui ujian. Bertumbuh artinya apa ya? Kita bertumbuh menyamping atau ke atas? Ya, pasti kita menyamping. Kita bertumbuh harus ke atas ya. Tapi kalau kotong ibu-ibu yang pernah menikah dan melahirkan, dan juga bapak-bapak, pasti kita bertumbuh bukan ke atas. Kita bertumbuh ke mana? Ke samping ya. Jadi kotong yang pendek, semakin kita bertumbuh ke samping, kita semakin pendek. Ya toh? Tetapi di sini berkata bahwa bertumbuh itu berarti kita harus ke atas. Berarti bertumbuh itu artinya ada perubahan. Amin. Ada perubahan. Ya, jadi setiap orang pasti mengalami yang namanya pertumbuhan. Baik itu secara fisik maupun secara rohani. Ya, secara fisik itu dia seperti yang mengalami proses yang mudah itu mulai dari bayi, ya toh, secara fisik. Dari bayi dia mulai bertumbuh jadi anak, bahkan juga dia bertumbuh lagi menjadi remaja, dan dia bertumbuh menjadi dewasa. Dan kalau dia sudah dewasa pasti dia menikah. Dan kalau dia sudah menikah pasti disebut orang tua ya. Dia akan melahirkan anak ya. Itu bertumbuh secara fisik. Secara pendidikan juga mulai dari playgroup, dia mulai dari TK, dia mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Itu bertumbuh, artinya ada perubahan. Kalau dia sonda ada perubahan, dia jadi baik, pasti dia jadi baik terus toh. Tetapi kalau dia bertumbuh, dia jadi baik, jadi anak, dia jadi remaja, dewasa, bahkan juga dia jadi orang tua. Ya, itu pertumbuhan secara fisik. Tetapi pertumbuhan secara rohani juga mengalami pertumbuhan, yaitu adanya ujian demi ujian. Kalau kotong dapat ujian, kotong dapat persoalan, tantangan, itu baru kotong bisa bertumbuh. Amin. Kalau kotong biasa-biasa saja, kotong sonde ada masalah, son ada kekurangan, son ada tantangan, berarti itu tanda-tanda orang son bertumbuh. Dia akan disebut orang yang kerdil. Sepotong anak kecil anak sebegini. Ya. Tetapi kalau dia punya masalah, dia punya tantangan, dia punya kekurangan, pokoknya setiap masalah yang dia alami, artinya dia dalam masa pertumbuhan. Amin. Kotong yang ada saat ini, kita percaya bahwa kotong dalam masa pertumbuhan. Kita melihat Yesus. Sekarang ini kita mulai masuk dalam Paskah ya. Kita lihat perjalanan Tuhan Yesus begitu luar biasa.
Penderitaannya luar biasa. Mungkin tadi kita lihat lagu-lagu, ada film Tuhan Yesus di situ. Itu sangat luar biasa. Bagaimana dia mengasihi ketong. Padahal dia sudah di sorga enak-enak. Dia sebagai raja, dia sudah di sorga enak-enak. Tetapi karena dia mengasihi saya dan saudara, dia datang ke dunia. Amin. Dia mau rebut ketong semua. Jadi mari ketong punya masalah, ketong punya tantangan, ketong percaya bahwa itu kitong dalam masa pertumbuhan. Karena di saat ketong ada ujian, di situ ada pertumbuhan iman. Jadi ketong jangan mengeluh, ketong jangan menyerah, tapi ketong tetap semangat. Amin. Ketong tetap semangat apapun masalah kita, ketong tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab di dalam Roma 3 ayat 5, kita bermegah karena kesengsaraan, dan kesengsaraan itu menjadi ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan sonde pernah mengecewakan. Ya. Di saat kotong punya masalah, persoalan, di situ kita percaya bahwa ada ketekunan. Amin. Coba kalau kotong lihat, kalau kotong punya masalah, persoalan, setiap hari kotong berdoa terus, betul kosonde. Kotong mau puese ju, Tuhan Yesus tolong beta. Kotong ada di kumpulan banyak-banyak orang-orang, ada cerita, ketawa enak, tapi kotong ketawa juga kotong Tuhan Yesus tolong beta. Ya, kotong tekun. Kalau kotong punya masalah, pasti kotong tekun. Di situ di saat kotong dalam ketekunan, di saat kotong punya kita mengalami kesengsaraan, kesulitan, kotong tekun dengan Tuhan, pasti kotong tahan uji. Amin. Tahan uji, apapun masalah kotong percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu akan menolong kitong. Ya, kotong tetap tahan uji. Kotong bilang Neo, lu datang, kotong tangkis dengan dalam nama Yesus. Amin. Ya, kotong pasti kuat. Di saat kotong tahan uji, ya pasti juga kotong akan punya pengharapan. Kotong tetap berharap kepada Yesus. Kotong percaya bahwa di balik semuanya ini ada jalan keluar. Di balik semuanya ini pasti ada sesuatu yang luar biasa. Ya, sehingga kita tetap punya pengharapan, karena pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Amin. Dia itu, janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu ya dan amin. Walaupun mungkin hari ini kotong belum pernah dapat jawaban. Hari ini kotong masih tetap dalam kesulitan, kesukaran. Tetapi kotong percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Amin. Itu Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita sangat-sangat luar biasa. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Ya, firman Tuhan pagi hari ini yang tadi kotong sudah baca di dalam Matius 16 ayat 24. Di situ dia katakan bahwa ada syarat untuk mengikut Yesus, yaitu apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Itu ada 3 syarat. Kotong orang Kristen harus tahu itu 3 syarat itu. Kita harus tahu itu 3 syarat. Ya, itu baru namanya anak Tuhan. Itu baru namanya anak Tuhan Yesus. Itu baru namanya anak-anak. Ya, jangan bilang orang Kristen, karena kalau orang Kristen itu umum ya. Ada yang hanya bilang Kristen KTP. Tetapi kalau kotong yang benar-benar sudah terima Yesus di dalam kotong pun diri di dalam kotong pun pribadi, artinya bahwa kotong tahu itu 3 syarat. Kita harus apa? Menyangkal diri. Ya, kita harus menyangkal diri. Kita harus menyangkal dengan setiap kotong perbuatan dosa-dosa kita yang lama. Karena menyangkal diri itu artinya dia berlawanan, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Ya, tetapi kalau kotong mau tanggalkan itu rasanya sakit. Kotong suka kebiasaan, punya kebiasaan kotong suka marah-marah, suka tersinggung. Baru tokuju bilang, son boleh marah, son boleh tersinggung. Itu pasti kotong mau lepas itu agak susah. Tetapi di sini dia bilang harus menyangkal diri. Kotong harus menyangkal diri. Ya, kotong harus tanggalkan itu semua supaya kotong bisa ikut Tuhan. Baru kotong disebut anak-anak Tuhan. Ya, di sini firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa perjalanan mengikut Yesus sonde mudah. Ada kerikil-kerikil tajam dalam kotong penghidup. Amin. Ya, pasti ada kerikil-kerikil tajam yang harus kotong lewati, karena Tuhan sonde pernah janji bahwa langit itu selalu biru.
Itu puji-pujian bilang. Dan Tuhan bilang langit itu son pernah biru. Pasti suatu saat ada gelap. Amin. Pasti ada gelap. Dia son bilang neo terang terus. Tidak. Itu janji firman Tuhan. Ya, jadi mari kotong tidak boleh takut. Kita terus melangkah bersama dengan Yesus. Ya, tapi kadangkala kotong bilang, ini masalah datang, ini tantangan datang terus-terus. Orang yang sonde ikut Tuhan, orang yang ya biasa-biasa, dia son ada masalah. Ya kadangkala kotong melihat begitu ya, saya juga pernah rasakan. Saya pernah berpikir dengan saya pun saudara-saudara, kok mereka diberkati, padahal makan sesonto berdoa. Ya ada kala saya bilang, Tuhan, dong makan sesonto berdoa. Kalau mau mengucap syukur mesti undang saat kampung datang baru dong bisa bersyukur. Ya, tetapi dong sangat diberkati. Nah kotong yang anak Tuhan ini berdoa tiap-tiap hari mah. Ini kemiskinan datang terus. Kalau harga beras mulai naik 15.000 kotong mulai makan bubur sah. Ya, kotong mulai mengeluh. Itu ada perbedaan, Meliaki bilang. Ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Amin. Ya, tapi kotong sonde boleh takut. Ya, ini hari kotong alami, terus kotong nikmati. Jangan kotong mulai mengeluh. Ya. Jadi saya juga berpikir begitu seperti yang tadi saya katakan bahwa beta pernah berpikir, kok pun saudara-saudara dong ini makan seson berdoa, belum kok yang lain-lain, hanya dengan hal yang kecil. Padahal makan berdoa itu ketong kasih belajar anak-anak yang kecil, makan harus berdoa. Ini pun saudara dong sonde, kotong yang berdoa tiap hari. Mau makan besok pagi mau makan baru beli beras 1 kilo. Nanti siang le mau makan baru cari uang le beri beras 1 kilo. Begitu terus. Ya, tetapi kotong percaya Tuhan sonde pernah tinggalkan kotong. Ya, kotong sonde tahu dia punya keberhasilan itu dengan dia punya usaha apa kotong sonde tahu. Benar kok sonde. Kotong sonde tahu. Ya, tetapi kotong berharap kepada Tuhan. Kotong percaya di saat kotong sudah melangkah, kotong sudah berjalan, kotong sudah mengikut Tuhan, kotong sudah layani Tuhan, pekerjaan Tuhan, jeripaya dengan Tuhan sonde sia-sia. Tuhan hitung semua. Ini hari kotong ada di sini, duduk di sini, dengar firman Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan hitung kotong pun jeripaya. Amin. Ya. Jadi kotong datang, kotong harus benar-benar kotong mau berjumpa dengan Tuhan. Bukan kotong sebagai orang Kristen datang, tahu siapa yang pimpin ya. Nah, kadang-kala kotong beri begitu. Ada di saya punya gereja begitu. Nanti hari Minggu mulai pengumuman penatua siapa yang pimpin atau siapa yang pimpin, kotong mulai pikir-pikir. Kalau yang sonde datang dong mulai tanya, minggu depan siapa yang pimpin? Nah, kalau yang pimpin yang dia suka dia datang. Kalau yang dia suka dia datang. Tetapi beta mau bilang bahwa kotong datang di gereja untuk memuliakan Tuhan, bukan kotong lihat orangnya. Tetapi kotong mau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kotong mau berjumpa dengan Tuhan. Kadang-kala orang bilang begini, sudah beta son pi gereja, beta dengar YouTube sah, beta di rumah kok nonton YouTube, ada khotbah juga. Tetapi firman Tuhan bilang hari yang ke-7 itu adalah dia kuduskan itu hari. Amin. Kotong datang berkumpul di sini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kotong sonde tahu di saat kotong buka YouTube nonton begini, mulai WA masuk, kotong mulai buka WA, nonton, baca. Atau mungkin ada anak kecil panggil kotong mulai jalan, kasih tinggal ini khotbah. Tetapi kalau kotong ada duduk di sini, siapa mau korek siapa? Beta tetap duduk dengar firman Tuhan. Amin. Itu perbedaan. Ya, jadi kadang-kala orang bilang, sudah sekarang khotbah banyak, hamba Tuhan khotbah banyak di YouTube. Nanti kotong nonton satu-satu gereja. Ya. Tetapi kita percaya, kotong yang ada pagi hari ini, kotong datang mau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kotong punya masalah, persoalan, kotong datang dengan Tuhan, kotong ceritakan semua kepada Tuhan. Tuhan sonde pernah bilang dia semua jawab doa kita. Dia mau jawab sekarang, dia mau jawab, dia mau tunda 2 tahun akan datang, tahun depan juga Tuhan, itu urusan Tuhan. Yang penting kotong tetap mau berserah kepada Tuhan. Kotong tetap jalankan apa yang Tuhan bilang. Amin. Apapun masalah kotong percaya Tuhan sanggup memberikan yang terbaik buat kita. Ya. Jadi di sini katakan bahwa menyangkal diri itu kotong sonde, memperhitungkan kotong sonde, pentingkan diri kotong sendiri. Tetapi kotong juga harus melepaskan. Kotong punya keinginan daging, kotong punya hawa nafsu yang bertentangan dengan keinginan roh. Ya, seperti yang tadi beta bilang,
marah, benci, dengki. Mungkin dong bilang, oh itu hanya marah saja. Padahal firman Tuhan bilang dosa besar, dosa kecil tetap dosa. Kotong supikir salah, mungkin kotong ada di sini menyembah Tuhan, berdoa. Tapi kotong pun pikiran mulai jauh, itu juga dosa. Kotong pikir, sudah kok hanya beta marah sedikit saja. Ya, pikir itu son dosa. Pada Tuhan bilang itu dosa juga. Mau dosa besar, kotong pibunuh orang kok. Kotong hanya lihat orang son suka juga. Itu tetap dosa. Ya. Jadi kotong jangan anggap enteng dengan marah ya. Kotong ibu-ibu, terkhusus kotong ibu-ibu. Bangun pagi, mulai turter. Nah. Mau dengan anak-anak, mau dengan suami, belum dengan binatang dong. Ya mungkin kalau di kota son terlalu terasa. Saya untuk maaf mungkin tadi saya tidak perkenalkan nama. Saya dari Takari ya. Ya, jadi Takari itu di pedesaan. Jadi kita tahu kalau di desa itu kira mana. Mau urus ini ayam pagi dong, bolong bangun ayam mulai keliling rumah. Belum kalau kotong piara babi mulai berteriak di kandang. Kotong mulai turte. Pikas makan babi dia mulai set di kiri kanan. Buang ini makanan. Kotong kas makan ayam buang di sini. Yang lain datang toto buang yang kecil lari semua. Itu tantangan. Ya, jadi kotong ini son pernah bilang kotong son ada tantangan. Ada kalau orang bilang lu su hidup sendiri Jason ada tantangan. Su hidup sendiri juga lebih parah. Binatang dong ada tunggu. Jadi itu tantangan, setiap manusia pasti punya masalah. Son ada yang bilang son di luar masalah, kotong pasti. Ya. Jadi mau dibilang marah itu, kotong mau tapi firman Tuhan bilang marah jangan sampai matahari terbenam. Matahari jangan sampai berbuat dosa. Kotong marah habis sudah lah. Ya. Tapi kadang kotong bilang belum omong, ini hari dia masih ada di sini. Ya. Kapan bet kas keluar ame dulu. Nah kalau belum kas keluar lu lihat ame itu orang son suka. Mulai putar muka sudah. Kotong jalan pas di jalan yang setapak mau piman. Musili karmano. Kau son suka itu orang. Kalau kotong marah terus terpendam akhirnya ada kebencian. Betul kok son. Kotong susun suka lihat itu orang. Nah kalau ada kebencian itu kotong mulai rasa dendam. Dendam itu hati-hati su. Ya. Jadi kotong jangan anggap ini marah, ini biasa. Ya, iri hati, dengki. Ya, kita percaya jemaat Tuhan yang ada nih sonde. Tapi kotong yang ada di Takari sana itu yang biasa lakukan seperti itu. Ya, kalau kotong yang ada di sini sana ada yang buat. Tapi beta percaya bahwa memang itu menjadi kebiasaan kotong semua. Son ada yang sonde pernah luput dari itu dosa. Sonde ada. Tetapi mari kotong mau berserah kepada Tuhan. Kotong mau jujur dengan Tuhan. Amin. Kotong jujur seperti Bartimeus. Pada waktu dia datang mau berjumpa dengan Tuhan. Di situ ada penghambat yang menghalangi dia. Dia terus berteriak, Yesus, Yesus, Yesus tolong saya. Tapi teman-teman orang-orang yang banyak itu suruh dia berhenti. Boleh berteriak tetapi dia tetap berteriak. Di saat itu apa? Yesus datang tanya, apa yang kamu perlukan? Dia bilang, beta mau lihat. Jujur dia berkata, Tuhan Yesus tahu bahwa dia mau melihat. Tetapi Tuhan butuh kejujuran kita. Amin. Tuhan tahu kotong pun kelemahan. Tuhan tahu kotong pun pribadi ini. Tetapi Tuhan butuh kejujuran kita. Amin. Dia sudah rela mati di atas kayu salib. Dia sudah datang. Karena dia tahu kotong ini adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi dia mau supaya kotong jujur dengan Tuhan. Kotong mau terbuka dengan Tuhan. Tuhan tahu itu. Tuhan mau melihat itu. Jadi mari kotong sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tinggalkan itu semua. Ya, memikul salib. Ya, kotong harus bayar harga. Amin. Pikul salib itu berat. Bukan pikul salib kotong pipotong ame kayu. 2 kok bikin jadi salib kotong jalan-jalan keliling kota Kupang. Bukan itu. Amin. Ya, bukan itu. Kau bilang salib itu berat nah. Tidak. Tetapi setiap perjalanan kau hidup ini pasti punya masalah. Itu tantangan. Salib itu berat. Kau lihat perjalanan Tuhan Yesus dari Getsemani sampai ke Kalvari. Berapa kali dia jatuh? Berapa kali dia jatuh?
Soalnya ada yang tahu. Ya, 3 kali dia jatuh. Berat. Sangat sukar. Kotong bayangkan. Dia pikul ini salib, dia jalan sambil badannya semula luka, semua dong pukul, dia sudah lemah. Ya, tetapi dia tetap bangun. Amin. Dia tetap bangun, dia jatuh, dia bangun, dia jalan. Dia jatuh, dia bangun, dia jalan. Tuhan itu terlalu baik. Ya. Jadi mari kotong sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kotong percaya bahwa di saat kotong punya masalah, tantangan, itu berat. Itu berat. Ya, mungkin orang berpikir itu biasa, tetapi bagi kotong yang alami itu sangat berat. Tetapi kalau kotong datang kepada Tuhan, kotong tetap bangkit. Amin. Kotong bangkit karena kita punya Yesus yang luar biasa. Ya, jadi kita percaya, kita melihat, coba kotong melihat si orang Petrus. Petrus itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ya, di antara 12 murid itu dia yang Tuhan Yesus paling sayang dia. Tetapi apa yang dia lakukan? Namun dia menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Tetapi bukan hanya di akhir di situ. Pada akhirnya dia bangkit dan serta melayani Tuhan. Bahkan dia juga mati dengan cara yang sama. Yaitu disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus punya kepala di atas. Dia punya kepala di bawah. Coba bayangkan. Petrus di saat dia jatuh, dia menyangkal Yesus. Kita lihat kalau di film atau kita baca di Lukas tidak salah, pada saat dia menyangkal Tuhan, ayam berkokok, Tuhan hanya lihat sendiri di situ. Coba kotong bayangkan kalau kotong su bikin salah, itu orang ada di situ dan itu terbukti, dia lihat sen kotong dan tatapan mata hancur. Amin. Kotong lihat waktu Tuhan Yesus angkat kepala dan lihat dia. Dia ingat Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Di situ dia lari, dia menyesal. Dan dia ikut Tuhan. Dan dia benar-benar mengambil keputusan, dia mengikut Tuhan. Dan itu apa yang terjadi. Dia disalibkan juga. Dan dia terbalik. Ya, itu perjalanan Petrus. Mari kotong juga gitu. Mungkin kotong sonde seperti Petrus. Tetapi ini kerikil-kerikil kecil, ini masalah ini yang datang. Kotong bisa hadapi kosonde. Ya. Bahkan juga Paulus adalah seorang penganiaya Kristen. Namun ia berubah menjadi orang yang setia melayani Tuhan. Dan memberikan dan bahkan dalam perjalanan melayani Tuhan, ia harus mengalami karam kapal, bahkan dia juga di penjara. Itu karena nama Yesus dia di penjara. Kotong kalau baca di Kisah tidak salah itu perjalanan Paulus itu. Ya, dia terendam di air laut ya. Ya, bahkan juga pada waktu dong mau jalan itu dong kapal hancur. Itu hanya karena dia mau melayani Tuhan. Dia ambil keputusan. Padahal dulunya orang hanya dengar dia pun nama Paulus yang sebelum dia dipanggil Tuhan dia nama Saulus. Itu seorang gemetar, takut setengah mati. Karena apa? Kalau dia datang dia mau tahu, nah dia langsung bunuh. Tapi pada waktu Tuhan panggil dia, benar-benar dia menyerahkan diri. Bahkan dia ada di penjara pun, dia tetap menulis surat kepada orang-orang yang baik itu di Roma, pokoknya semua wilayah yang ada di situ. Dia tetap memberitakan Injil, dia tetap melayani Tuhan. Bahkan juga kita lihat Stefanus yang mati karena apa? Stefanus juga mati karena mempertahankan imannya dan mempertahankan Injil dan akhirnya mati di ranjang batu. Ya, karena dia memberitakan firman Tuhan, dia dilempar oleh banyak orang dengan batu sampai dia mati. Ya, dia tetap berlutut, dia berdoa. Ya, tapi bagaimana dengan kotong pun hidup? Kotong mungkin susun sama ke Petrus, susun sama ke Paulus, kotong sonde sama ke Stefanus lagi. Ya, kotong di Indonesia sini aman-aman sa, khususnya kotong yang ada di Kupang sini aman-aman sa kalau beritakan firman Tuhan. Amin. Tetapi ini kerikil-kerikil tajam yang datang ini, tantangan, masalah, persoalan yang datang ini. Kotong bisa hadapi kosonde. Kotong bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kosonde. Karena apa? Lewat itu ujian, masalah datang baru kotong bisa bersaksi. Amin. Baru kotong bisa bersaksi. Kalau kotong sonde alami itu tantangan, masalah, persoalan,
pasti son ada mujizat. Nah, kotong mau bersaksi apa? Son ada kesaksian. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan? Son ada. Tapi kalau kotong alami hal itu, ada jawaban Tuhan. Kotong mau bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi mari kotong sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kotong percaya bahwa kotong itu adalah orang-orang yang luar biasa. Ya. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kok seperti yang tadi beta bilang dari awal. Kotong ini ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Meliaki bilang. Ada perbedaan. Ya. Mungkin orang lain, kotong lihat orang lain dia di sana, di luar sana. Dia diberkati luar biasa. Dia pun pekerjaan semakin naik, semakin naik. Nah, kotong ini mau berdoa terus-terus juga. Sudah ada jawaban. Kotong mulai mengomel, mulai marah-marah, mulai mempersalahkan orang lain, mulai mempersalahkan Tuhan lagi. Ya, tetapi beta percaya bahwa kotong mau dibilang bahwa salib itu sangat berat. Mari kotong tetap mempertahankan itu. Yang berikut itu adalah mengikut Yesus, meneladani perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus dalam hidup. Supaya apa yang kotong lakukan ini, kotong mau memuliakan Tuhan. Amin. Di saat ada mujizat Tuhan, kotong pasti ada kesaksian. Ya, karena Tuhan sudah datanglah di bumi untuk membuat mujizat. Yang membuat mujizat itu adalah kotong. Amin. Tuhan pakai kotong supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Jadi kalau kotong ikut Tuhan, mari kotong tetap ikut Tuhan. Amin. Seperti pujian bilang, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut selamanya, selamanya. Siapa suruh mau ikut Tuhan Yesus? Sudah dapat tantangan, masalah, persoalan, siapa yang suruh? Sendiri pun suruh, sendiri pun mau. Amin. Kalau sendiri pun mau, nah jalan terus. Amin. Ya, kalau kau ambil keputusan, nah kau jalan. Saya pembapak rohani yang mendidik saya dalam bagaimana mengenal Tuhan. Kalau punya masalah, saya datang minta doa. Dia bilang, siapa suruh mau ikut Tuhan Yesus? Ya, harus kuat. Siapa suruh mau ikut Tuhan Yesus? Sendiri pun mau nah jalani sudah. Siapa? Soalnya mungkin mau bagi ini beban kepada orang lain. Soalnya mungkin kotong bagi ini beban ke anak-anak. Soalnya mungkin kotong bagi ini beban ke kotong pun suami dengan itu. Mungkin. Ya pasti kotong jalani sudah. Mau ke mana lagi? Dalam rumah tangga suami istri kalau ada punya masalah, jalani sudah. Anak-anak jalani sudah. Ya mungkin anak-anak punya masa depan. Ya saya percaya di sini pasti semua punya masa depan. Kalau kotong melayani Tuhan, amin. Ya, kalau kotong melayani Tuhan, saya begitu merasakan kebaikan Tuhan. Saya pun suami meninggal 2017. Itu saya pun anak-anak yang sulung baru SMA kelas 2, yang nomor 2 SMP kelas 3 dan yang nomor 3 SD kelas 6. Itu sakit. Terlalu sakit, saya pikir ini anak dong masih kecil. Tetapi saya percaya di balik semua itu ada janji Tuhan yang pasti. Ya, karena kami dua sudah berjanji bahwa kotong dua hanya tamatan SMA, anak-anak harus sarjana. Jadi waktu dia meninggal karena kecelakaan lalu lintas, dia antar saya anak yang bungsu yang nomor 3 ini ke sekolah SD, pulang langsung kena tabrak mobil. Dia dengan motor dan mobil tabrak, jadi mati tempat. Jadi waktu dia meninggal saya hanya berpikir kamu pun pekerjaan sudah selesai ya. Pelayanan di Tuhan karena dia sebagai penatua. Saya orang Gemit ya. Sebagai penatua sudah selesai. Tanggung jawab sebagai orang tua sudah selesai. Tanggung jawab sebagai suami sudah selesai. Tetapi tongkat estafet kamu kasih di saya. Saya Tuhan tolong saya, kuatkan saya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini walaupun saya pun anak-anak belum menikmati toga, wisuda, tetapi sekarang 3-3 ada kuliah. Itu semua karena Tuhan. Ya, itu semua karena Tuhan.
Saya sampai berpikir mau dapat uang dari mana? Kita yang tinggal di desa ini mau kerja apa? Ya, saya pun suami itu tidak ada punya pekerjaan, dia hanya seorang tani, kerja sawah saja. Ya, tetapi Tuhan itu baik. Di balik semuanya itu Tuhan luar biasa. Ya saya bilang, walaupun saya anak-anak belum yang pertama ini sementara susun skripsi ya di sekolah di Citra Bangsa, dan yang nomor 2 itu di Unkris, dan yang nomor 3 saya pun anak yang nona ada di Salatiga. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Kalau kita berjumpa, kita mau bekerja, saya hanya berpikir Tuhan, beta melayani Tuhan. Masa depan anak-anak itu urusan Tuhan. Yang penting beta melayani Tuhan, beta kerja. Apa yang Tuhan kerjakan, beta kerja. Tuhan suka kasih hikmat, kekuatan, kesehatan, beta kerja. Ya, karena kotong kerja dulu baru diberkati, amin. Kotong melangkah dulu baru diberkati, bukan hanya berdoa minta mujizat. Memang pasti mujizat Tuhan itu ada, tetapi kita harus bekerja. Ya, jadi setiap masalah, persoalan, tantangan, kotong percaya, kotong datang kepada Tuhan. Jadi saya bilang anak-anak semua, mungkin yang masih sekolah, ya masa depan Tuhan siapkan. Saya bilang saya pun anak-anak, ingat itu semua bosong sekolah semua karena kemurahan Tuhan. Kalau butuh apa, minta langsung di Tuhan. Ya, saya bilang, minta langsung di Tuhan. Mau regis, minta langsung di Tuhan. Mau butuh uang, semua ada kos yang mungkin sulung yang ada tinggal dengan Bapak Dr. Billy. Yang ada di Salatiga juga ada kos, saya bilang, minta di Tuhan. Dan Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi kalau kotong datang kepada Tuhan, kotong ikut Tuhan, kotong percaya semua ada jawaban Tuhan. Amin. Ya. Jadi sikap-sikap yang harus kotong lakukan di saat kotong menghadapi ujian. Yang pertama, kotong harus diam dan tenang. Amin. Kotong harus diam dan tenang. Pertama Petrus 4 ayat 7. Dia bilang menguasai diri dan jadilah tenang, berserah pada Tuhan, dan kita bisa supaya kotong bisa berdoa. Ya. Di saat kotong mengalami masalah, persoalan, tantangan, apa yang kotong lakukan? Diam dan tenang. Amin. Kotong jangan berpikir yang aneh-aneh. Kotong diam, minta jawab. Kotong percaya, kotong tenang supaya kotong bisa berdoa. Kalau kotong punya masalah, coba. Atau baru suami istri baru sedikit ada perselisihan. Takut suruh bilang, "Nggak berdoa sudah." Pasti bisa, betul kok sonde. Marah-marah begini baru tukuju bilang berdoa sudah. Pasti kotong tenang dulu. Ambil hadirat Tuhan. Kotong panggil kotong pun pikiran saya, Bapak Rohani ajar saya kalau mau berdoa. Ini pikiran kalau ada lari, panggil itu pikiran datang. Datang supaya dia menyatu dengan ini hati. Kotong bisa berdoa. Di situ kotong merasakan hadirat Tuhan. Karena kalau kadang-kala kotong menyembah Tuhan, Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa. Ini pikiran ada jauh, sonde akan rasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Ya, itu hanya seperti orang bilang omong kosong sah. Tetapi kalau ini hati dengan pikiran sama-sama jalan, ada hadirat Tuhan. Kotong bisa berdoa. Amin. Ya. Jadi kalau dalam masalah tantangan, saya tidak bisa berdoa, saya harus tenang. Karena mau baca ini firman Tuhan, sonde akan mengerti. Di situ saya akan tenang. Saya hanya Tuhan, ini bepu hidup. Pokoknya beta undang ini pikiran supaya dia bisa datang. Supaya menyatu dengan ini hati. Nah kalau orang juga biasa kalau orang bilang kalau yang son biasa tidur. Ya. Kadang-kala kotong orang tua begitu kalau punya masalah, persoalan. Mau tidur son bisa, ini badan yang tidur. Ini pikiran mulai jauh, pisana, pisini. Ya. Tapi coba kotong undang kotong pun pikiran datang. Masuk di dalam kotong pun diri. Pasti kotong tidur tenang, betul kok sonde. Maka kalau kotong ada tidur begini, kok pikiran jalan sini, jalan sana, son tahu mau bikin apa. Ini bab tua ini besok bilang mau bikin ini, dia son mau begini, akhirnya kotong lihat ada masalah. Kotong son bisa tidur, bangun kotong pusing sendiri, mulai lambung naik, pergi dokter periksa, son ada lambung. Kebanyakan, saya pernah dengar Bapak Dedi, Pak Dr. Billy juga bilang kalau lambung itu bukan karena sonde makan, son minum, pikiran.
Jadi nanti kalau dokter periksa begini, so dia beta makan pagi-pagi be makan, siang be malam makan be makan. Pokoknya siang pagi malam bet makan terus dokter. Mama ada pikir apa? Pasti dokter akan tanya begitu. Kalau kau makan terus dokter akan tanya, betul kok dokter? Ya pasti dia tanya. Mama ada pikir, dia mulai garu-garu kepala biar son ada kutuju, mulai garu-garu kepala. Pak dokter tahu satu, kita jadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga ini tahu sah. Nah itu. Ya. Jadi kalau kau punya masalah lebih kau tenang dan diam. Amin. Datang kau cerita kepada Tuhan. Kau jangan cerita ke orang lain. Kalau kau cerita ke orang lain baik, kok dia bisa doa kau. Ada kala dia doa juga, mana nanti kau jalan dia. Tadi lihat sah. Lihat sendiri itu dia datang ini karena dia punya masalah. Dia pun suami tukang selingkuh, dia pun ini. Pokoknya kotong lewat dia mulai omong. Dia istri begitu, anak-anak dong begitu mata lalu nakal memati. Dia datang berdoa. Tetapi kalau kotong datang kepada tujuan yang pasti, yaitu Yesus, dia pernah tolak kotong. Amin. Dia tahu. Yang penting seperti yang tadi beta bilang, kotong jujur dengan dia. Kotong mau terbuka dengan dia. Di situ kotong akan merasa ada ketenangan. Kalau ada damai, ada sukacita, pasti kotong bisa berdoa. Kotong bisa merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Jadi, dan yang kedua adalah kalau kotong bisa diam dan tenang, kotong bisa kuasai kotong pun diri. Amin. Kotong bisa kuasai kotong pun diri dari emosi, dari kotong pun pikiran. Apapun pasti kotong bisa kuasai. Kalau kotong tenang. Kotong mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Jangan kalau kotong pun kekurangan, kotong mulai cerita ke orang lain. Saya pernah dulu baru berumah tangga, saya punya kekurangan. Saya pikir cerita di teman-teman dong bantu. Bebar pi begini, aduh beson ada ini. Baru cerita satu masalah, son ada uang, dia pun lebih dari beta. Cerita, dia mulai cerita dia pun masalah, dia pun semua. Nah beta mau datang mau bikin apa lah? Pulang sudah. Iya toh. Kotong baru mau cerita, kotong punya supaya dia bantu. Dia juga cerita dia pun kekurangan. Nah lebih akhirnya itu saya langsung ambil keputusan lebih baik diam-diam. Ini hari mau makan, son makan juga diam-diam. Ya. Daripada kotong cerita kasih orang, dia pun masalah lebih banyak dari kotong. Akhirnya kotong jalan keluar, dia cerita lagi di orang lain. Itu dia datang, dia son ada garam. Itu dia datang, dia son ada apa-apa lagi. Dia datang, dia pun anak sekolah ada mau regis, son ada uang. Padahal dia begitu son ada regis, son ada uang mau regis, dia mau ke sekolahnya anak loh. Pasti ada orang omong begitu. Lebih baiknya kotong datang dengan Tuhan. Amin. Kalau kotong cerita di Tuhan, son pernah cerita ke orang lain, malah dia akan memberkati kotong tepat pada waktunya. Ya. Jadi kotong tidak boleh khawatir, tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu. Jadi kotong harus tenang supaya kotong bisa berdoa. Ya. Dari kotong bisa berdoa, kotong mulai ambil hadirat Tuhan. Kalau kotong berdoa, kotong punya hubungan dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Kita harus berdoa. Kita lihat waktu Yesus, dia ada di Taman Getsemani. Dia sone mampu, dia sone berdaya. Sampai ada firman Tuhan bilang sampai teteskan apa keringat itu jadi apa? Darah. Karena itu dia merasa bahwa dia sone mampu. Dia merasa bahwa ini tantangan sangat berat. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia minta Tuhan. Dia minta kekuatan Tuhan. Dia minta kekuatan dari Bapaknya. Dan di situ dia bilang, biarlah kehendakmu yang jadi. Jangan kehendakku. Ya. Jadi kalau kau punya masalah persoalan, jangan bilang, Tuhan angkat sudah ini masalah Tuhan. Besuson mampu lah. Besuson sanggup lah Tuhan, angkat sudah. Tapi kau mau bilang, biarlah kehendakmu yang jadi. Amin. Harus tegas, biarlah kehendakmu yang jadi. Saya ada kala berpikir setiap tahun kalau Paskah, bukannya mulai memperingati Paskah, itu setiap tahun saya harus ada kekurangan. Ya. Jadi saya punya teman karena kemarin kita ada kegiatan di rumah, kegiatan anak. Jadi kegiatan anak-anak, jadi sebelum itu
kotong harus kasih makan. Saya telepon saya pun teman yang kami dua kerja ini. Saya bilang, aduh, besok ada uang ini kok ini. Kotong mau masak ini kira mana? Ya. Dia bilang, ini beta juson ada. Payah sudah. Dia bilang, ini kotong perjalanan dari Getsemani di Golgota ini. Ini kotong kering kerontong. Son ada apa-apa ini. Payah sudah. Bebar kestau begini dia juga bilang beta juson ada. Nah sekarang ini undangan sujalan. Anak-anak dong namanya anak-anak. Kegiatan jam 3, jam 2 dong sudah datang. Jam 1 ada yang sudah. Keluar sekolah son makan lah dong sudah datang. Namanya anak-anak kecil. Jadi sebelum beta datang dari sini, Tuhan Yesus tolong Tuhan. Beta mau melayani Tuhan. Di besok juga beta mau melayani Tuhan. Tapi beta son ada apa-apa. Beta mau melayani, beta mau kasih makan ini anak-anak. Tapi Tuhan itu baik. Sebelum beta datang ada yang bilang, Marita, ini beta pemberkat. Aduh Tuhan, terima kasih. Jadi beta langsung kasih dia kelola sudah. Beta mau jalan di Kupang untuk besok beta mau melayani lagi. Ya, jadi kotong jika kerja kotong jangan minta-minta kepada orang lain, tapi kita datang kepada Tuhan. Amin. Seperti yang tadi beta bilang, baru telepon, nih lu ada apa na beli beras, kau beli ini ada beras na ini. Beta son ada memang. Nah kan kebetulan hari Sabtu pasar Camplong Lili, jadi kotong mau datang belanja di sini. Ya, tapi son ada, tapi Tuhan itu baik. Jadi mari kotong berserah kepada Tuhan. Kita berdoa, apapun masalah kotong terus berdoa. Jangan putus-putus dengan doa. Amin. Doa itu adalah komunikasi antara kotong dengan Tuhan. Cerita semua. Jangan doa sepotong-sepotong. Mau cerita. Ya. Kita berdoa juga bisa tengkurap. Saya pernah. Saya sampai tengkurap. Saya tidak rasa saya tengkurap dengan Tuhan. Itu benar-benar saya menyerahkan diri. Saya tidak sadar, saya langsung tengkurap. Ya, itu kalau kotong punya hubungan dengan Tuhan. Benar-benar punya hubungan. Ya. Kalau kotong punya masalah, persoalan kotong jangan cerita. Saya punya jam doa itu jam 3. Ya. Jadi kalau orang lain lihat, Marita itu mengkali uang banyak. Ya. Saya ada mahasiswa praktek di kami penggereja, dia ditinggal di rumah. Dia datang saya bilang begini. Pokoknya makan apa ada. Pokoknya apa yang ada makan. Ya. Jadi saya bilang kalau masuk di BP rumah baru bisa tahu. Orang lain bilang pasti dia ada uang. Pasti ada yang datang mau pinjam uang. Ya ada kalau dia bilang, nih bosan tahu, beta juga kuliah anak, 3 orang memang. Ya jadi kalau sudah ada uang beta hanya alasan, kalau memang sudah ada uang. Tapi kalau ada juga beta tetap memberkati. Beta pernah doa minta karena anakmu regis. Itu Tuhan kasih pas-pas dengan muregis. Besok mau kirim, besok ini pagi yang mau jalan pi bank untuk kirim. Orang datang pinjam uang. Aduh Tuhan, itu beta Tuhan Yesus beta mau kasih sonde. Tuhan Yesus tolong beta. Be masuk di kamar Tuhan. Apa yang beta harus omong Tuhan. Beta mau bilang sonde ada juga beta ada yang uang. Walaupun ini kebutuhan anak. Tapi beta kasih. Dia bilang Tuhan beta kasih. Beta kasih sesuai dengan apa yang dia minta. Akhirnya kurang tuh dari itu anak. Tetapi waktu dia keluar. Mungkin 15 menit, 12 menit, 10 menit, 10 atau 15 menit. Tuhan kirim orang datang. Kasih lebih dari yang tadi beta kasih. Tadi beta bilang Tuhan tadi beta keras beta mau kasih. Tuhan pasti kirim. Kirim kasih beta yang ini. Karena beta dapat pas untuk anak puregis. Nah beta pun kebutuhan. Tapi Tuhan tahu bepung kebutuhan. Tuhan kasih lebih. Amin. Ya. Jadi mari kalau kotong sudah diberkati, kotong juga harus memberkati. Amin. Kotong lihat coba kalau ada ini air di kotong pun telapak tangan. Kalau kotong taruh air di sini, tengah sini. Kalau kotong buka tangan begini, ini air pasti dia akan keluar. Betul kosong. Dia akan tetap ada di kotong pun telapak tangan. Tapi kalau kotong tutup, dia akan keluar ikut celah-celah jari. Jadi kalau kotong diberkati, kotong juga harus memberkati. Amin. Jangan kau bilang, kau ini besok terima be pemilik. Besok mau kasih orang lain lagi. Tapi Tuhan bilang, lu harus kasih juga. Kalau lu diberkati, lu juga harus memberkati. Ya, saya pun Bapak Rohani kasih ilustrasi, saya bilang benar Tuhan.
Kalau ini air ada di ini telapak tangan, beta buka, dia masih tetap ada. Tapi kalau beta tutup, beta pikir bahwa ini beta sudah dapat, ini beta punya, dia akan keluar. Sepertinya kotong isi di apa? Pundi-pundi berlubang. Kotong son tahu ini berkat yang beta dapat 10 juta, 5 juta, 1 juta, son tahu pi mana. Pi pasar habis semua. Pulang datang, kok hanya ini sah. Ya, tetapi kalau kotong memberkati orang lain, kotong pasti diberkati juga. Melimpah-limpah. Amin. Ya, jadi mari kotong terus berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan takut dan jangan gentar. Amin. Ya, jadi di saat kotong punya masalah persoalan, kotong tidak boleh takut karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, Mazmur 118 ayat 13 dia bilang, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dia bilang, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang karena aku ini Allahmu. Amin. Jadi apapun masalah kita, kita tidak boleh takut. Yang ketiga adalah bersuka cita di tengah penderitaan. Amin. Ya, mungkin bilang, kok besok punya masalah, tantangan, persoalan, mau bersuka cita, mau senang-senang, mau ketawa-ketawa. Sonde mungkin. Ya, sonde mungkin. Ya. Tetapi di sini dia bilang, kebanyakan orang bahagia jika ia hidup di dalam keadaan tenang. Akan tetapi jika ia kehilangan orang yang dikasihinya, ia sangat sulit bagi kita untuk bersuka cita. Tapi bersuka cita di sini dikatakan bahwa ketong terbawa di tengah-tengah kesedihan, akan tetapi ketong bisa menerima masalah itu dan kuat menghadapi ujian penderitaan. Ya. Jadi bukan berarti bahwa ketong punya masalah persoalan, ketong senang-senang, ketawa-ketawa sah. Tidak. Tetapi ketong tetap bersuka cita. Ketong tetap senang, terima kasih Tuhan. Ya, siapa yang bilang kalau dia punya tantangan, terima kasih Tuhan karena besok punya tantangan. Ya, itu berlawanan dengan kotong pun doa. Atau ini hari son ada makanan, terima kasih Tuhan karena besok ada makanan, hari besok makan. ada yang bilang begitu. Terima kasih Tuhan, kau beta punya tantangan ini, terima kasih. Tapi kotong harus belajar supaya bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus bilang bersyukurlah dalam segala hal. Kotong mau bersyukur bukan hanya karena kotong dalam kelimpahan, tetapi ketong juga bersyukur karena di dalam kesusahan. Amin. Ya, bersyukur dalam kesusahan juga. Jangan kotong bilang, kotong punya Tuhan jawab kotong baru kotong mau bersyukur. Tetapi kotong tetap bersyukur kepada Tuhan. Kotong tetap bersuka cita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu di saat kotong bersuka cita, dia akan memberikan semangat yang baru buat kotong. Berarti kotong sudah bisa melihat itu masalah itu lagi. Amin. Kotong tetap pandang kepada Yesus, kotong percaya pasti ada jalan keluar. Di sini Abed ada memberikan ada 4 tips yang cara untuk bertumbuh di dalam penderitaan yang menimpa kotong. Di sini pertama adalah bertekun dalam penderitaan. Ya, jadi kotong sonde boleh lari dari masalah. Amin. Apapun masalah kotong tetap jalani. Bahkan juga yang kedua, kotong terus bertahan. Apapun masalah kotong, tetap kotong bertahan di dalam Tuhan. Karena kotong percaya bahwa Tuhan pasti berikan jalan keluar kepada kita. Ya, dan yang ketiga itu adalah kita harus bersyukur. Bersyukur kita mau menerima segala sesuatu yang terjadi. Kotong sonde boleh bersungut-sungut. Amin. Kotong jangan mempersalahkan Tuhan. Tetapi kotong tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan yang keempat itu adalah kotong tetap berharap. Apapun masalah kotong berharap kepada Tuhan. Kotong ceritakan semua kepada Tuhan. Kotong percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Ya, mungkin kita belum kami tambahkan satu kata di sini, dia bilang, jika kotong ada dalam ujian iman, nikmatilah. Amin. Kotong son boleh bersungut-sungut. Tetapi kotong tetap nikmati sebagai makanan yang lezat dan bergizi. Sebab penderitaan yang kotong alami akan membersihkan hati kita dan membuat kita menjadi lebih kuat. Dan juga buat kotong lebih dekat dengan Tuhan. Disitulah kitong akan mendapat jalan keluar. Dan kita akan menjadi seorang pemenang dan lebih dari pemenang. Amin. Kalau kotong punya masalah, kotong percaya Tuhan akan angkat kotong. Bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Itu janji firman Tuhan. Mungkin orang dunia bilang, roda itu berputar. Suatu nanti lu di atas, beta di bawah, tapi suatu saat beta akan di atas, lu di bawah. Itu dunia yang bilang.
Tetapi Tuhan bilang, Tuhan mengangkat seseorang bukan menjadi ekor, namun menjadi kepala. Artinya bahwa dia akan terangkat terus. Amin. Dia akan terus terangkat seperti burung Raja Wali. Ya, yang penting kotong di saat kotong di atas, kotong jangan tinggalkan Tuhan. Kotong jangan sombong, karena Tuhan benci dengan kesombongan. Itu firman Tuhan bagi kotong semua. Tuhan Yesus memberkati.